سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi-pagi makan apam, makannya dicampur kelapa. Bapak Ibu yang lah jawab salam, semoga masuk surga. Beli apam di muka-muka, makannya di Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang belum jawab salam biar masuk surga juga, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah berfirman, manusia itu senantiasa berada di dalam kehinaan ketika manusia itu meninggalkan hubungan antara kepada Allah, hablum minallah, dan meninggalkan hubungan kepada manusia, hablum minan nas. Quran surah Ali Imran ayat 112. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silul arham walau bisalam. Sambunglah silaturahim walau hanya dengan mengucapkan salam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi rasulun karim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Muhammad Redwan Arif SOS MPH. Yang kami hormati Bapak Ketua Kerukunan Ihsan Kesehatan, Bapak Dr. Supardi MM. Yang kami hormati seluruh orang tua kami. Ada Bapak Haji Bambang Suseno, beserta Ibu. Ada tulang kami, tulang Haji Edison Simbolon. Ada Ibu Hajah Elpa Hartati beserta Bapak. Seluruhnya mohon maaf Bapak Ibu, tidak hafal kami nama-namanya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas seluruh orang tua kami yang kami muliakan. Yang kami hormati Kepala Bapelkes Provinsi Bengkulu dan seluruh yang hadir, semuanya kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kami nak mulai, kami nak berpantun sekali lagi. Boleh Pak Bu? Karena tadi Pak Kadis lah berpantun, Ibu Ketua Panitia juga lah berpantun, maka kami juga nak berpantun. Belum. Kok lah cakep duluan tadi. Makan apam pakai gula merah. Habis itu makan lepek binti. Bapak Ibu, iko kami lah mulai nak ceramah. Yang masih main HP, marolah berhenti. Karena sebentar tadi. Tadi lah dipesan kami oleh orang tua kami Pak Haji Edriwan Mansur. Jangan lamo-lamo, singkat padat. Setuju Pak Bu? Karena memang ceramah di depan lansia itu tidak boleh lama-lama. Kan Iko ada yang pensiun maksudnya Pak Bu. Pensiun itu kan lansia. Secara ilmu psikolog tidak boleh ceramah lama-lama depan orang lansia. Ya kan Pak Bu? Kenapa? Karena nyo tidak bisa lah lama. Itu kata peneliti itu 15 menit paling lama. Karena kalau lewat 15 menit, dia akan lain pikirannya. Karena 15 menit itu, kan kata kami baca sebuah artikel, berkumpulnya lansia itu akan meningkatkan hormon endorfinnya. Bapak Ibu yang lebih paham. Maka berkumpulnya halal bihalal kok pasti bikin senang. Maka kalau kumpul tuh pertanyaannya beda-beda. Ada yang pasti nanya berapa anak, berapa cucu, ya kan Pak Bu? Itu masih normal hormonnya. Kalau nyo nanyo, kau siapa? Itulah tidak normal lagi. Padahal kawannya dulu sama-sama tugas, tapi nyo nanyo, kau siapa? Itulah agak berkurang itu berarti ingatannya. Tapi mudah-mudahan kan belum ada yang nanyo, kau siapa? Belum ada kan Pak Bu? Berarti masih kuat tuh hormon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, temanya dengan halal bihalal, kita pererat tali silaturahim antara kita. Halal bihalal itu Bapak Ibu, itu murni tradisinya kita Indonesia. Tidak ada halal bihalal di Arab, walaupun halal bihalal itu bahasa Arab. Tidak ada halal bihalal itu di negeri yang ada penduduk muslimnya, tidak ada. Konon halal bihalal itu adalah tradisi yang ada di negara kita Indonesia. Sama kayak mudik, lebaran, itu tradisi kita. Ziarah kubur menjelang Ramadan, habis Ramadan, itu adalah bagian tradisi. Termasuk halal bihalal. Halal bihalal itu Bapak Ibu, dari bahasa Arab, kalau dibuka kamus, halala, akar bahasanya halala. Artinya Bapak Ibu, satu, meluruskan yang kusut. Itu secara bahasa. Dan kalau kita tengok tujuan halal bihalal itu betul. Kenapa kita adakan halal bihalal? Meluruskan yang kusut di antara kita. Mungkin selama itu ada hubungan kita yang kusut. Mungkin salah ucap, mungkin salah ketik di WA grup, tersinggung kawan, keluar dari grup. Besoknya Japri admin, tolong masukkan lagi ambo ke grup, katanya. Maka halalah meluruskan yang kusut. Halalah juga artinya yang kedua Bapak Ibu di kamus. Itu artinya mencairkan yang beku. Maka tujuan kita halal bihalal itu pun sama Pak Bu. Kalau ada hubungan kita selama itu yang beku, mungkin lama saling tidak kunjung, sama saling tidak sapa lama mungkin, tidak tertengok, beku itu hubungan, maka halalah ikut cairkan hubungan yang beku. Halalah juga Bapak Ibu artinya di kamus, itu ternyata menyelesaikan masalah. Maka tujuan halal bihalal itu Bapak Ibu sama.
Kalau di antara kita ada yang bermasalah, maksudnya, maka selesaikan dalam acara halal bihalal. Maka tadi Bapak Ibu, halal bihalal itu tidak ada dalam hadis. Tidak ada perintah halal bihalal dalam agama. Tapi kalau kita perhatikan, isi halal bihalal justru perintah agama. Apa isi halal bihalal Bapak Ibu? Tadi menyelesaikan masalah. Maka ketika ada yang bermasalah hari ini Bapak Ibu, selesaikan halal bihalal, kita memaafkan. Jangan sampai Bapak Ibu, dosa kita sesama kita itu kelak jadi masalah kita setelah hari kiamat dibangkitkan kita. Karena ada hadis Bapak Ibu. Mungkin dari hadis inilah para pendahulu kita, leluhur kita dulu membuat acara halal bihalal sampai hari ini. Hadisnya Bapak Ibu, Nabi pernah nanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kata Nabi, tahukah kamu wahai sahabat siapa orang bangkrut? Muflis, bukan muklis. Kalau muklis itu artinya orang yang ikhlas. Iko muflis, orang yang bangkrut. Ketika itu spontan sahabat menjawab Bapak Ibu, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Rasul, orang bangkrut itu orang yang tak ada uang. Orang bangkrut itu yang tak ada harta, tak ada aset, tak ada saham. Bangkrut, kata sahabat Pak Bu. Tapi dibantah oleh Nabi. Nabi yang bertanya, Nabi juga yang menjawab. Qala innal muflisa min ummati. Sungguh kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku itu ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Pada hari kiamat nanti kasusnya Pak, dia datang membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya. Perhatikan nih Pak Bu, tiga-tiga ini kita tunaikan kemarin di bulan Ramadan. Ramadan kita jaga solat kita, jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita jaga taraweh di masjid. Ramadan kemarin kita semua berpuasa. Ramadan kemarin kita tunaikan zakat. Setidaknya zakat fitri, zakat fitrah. Maka kata Nabi nanti pada hari kiamat dia bawa pahala sholat, puasa, zakat. Kata Nabi. Tapi Bapak Ibu, ketika dia bawa pahala tadi, dia bangga dengan pahala tadi. Kata Nabi, wa ya'ti qad satamahaza. Datang orang mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia pernah menghina aku. Wa qazafahaza, datang orang kedua. Ya Allah, dia dulu pernah menuduhku, memfitnahku. Wa akala malahaza, dia pernah makan hartaku. Dia pernah minjam duit tapi tidak balik-balik. Ada ibu yang saya itu? Ada. Mana orangnya Pak? Ternyata dia nagih Pak Bu. Dia nagih. Datang orang keempat. Wasafaka damahaza, dia pernah melukaiku ya Allah, melapor kepada Allah. Wa darabahaza, datang orang kelima, dia pernah mukulku ya Allah. Bayangkan Pak Bu, orang yang hari ini kita hina, orang yang hari ini tadi kita fitnah, orang yang hari ini kita ambil harta tidak kita kembalikan, orang yang hari ini kita lukai, orang yang hari ini kita pukul, kita zalimi. Ini hadisnya. Ternyata mereka nanti, kata Nabi, datang menuntut kepada Allah. Maka itulah Allah katakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adilnya hakim? Jadi siapapun orang yang pernah kita zalimi hari ini, memang dia tidak membalas. Memang dia tidak mau ribut dengan kita. Dia diam hari ini di dunia. Tapi Bapak Ibu, mereka nanti ngadu kepada Allah. Maka apa yang terjadi kata Nabi? Fayu'to haza min hasanati. Haza min hasanati. Pahala solat yang dia bawa, pahala puasa yang dia bawa tadi, pahala zakat yang dia bawa, dia berikan kepada orang yang dia hina. Dia berikan kepada orang yang dia fitnah. Dia berikan kepada orang yang dia ambil harta tapi tidak dibalikkan. Hatta faniyat hasanatu. Sampai-sampai habis pahalanya tadi kata Nabi. Padahal dia tadi bawa pahala sholat, puasa, zakat. Ramadan dia tunaikan. Tapi pahalanya habis gara-gara orang-orang yang kita zalimi nuntut kepada Allah. Yang lebih parahnya Bapak Ibu, qabla ayyuqda ma'alaih. Pahalanya habis, tapi masih datang orang nuntut. Ya Allah, aku mana? Mana pahalanya?
Dulu dia pernah ngupe aku di bawah batang seres, ya Allah. Dia pernah ngupe aku. Nuntut mereka, Pak Bu. Orang kita zalim. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena pahala sudah habis. Ukhiza min khotoyahum. Diambillah dosa orang yang kita zalimi itu. Dosanya diambil. Faturihat alaih. Dilemparkan dosa orang itu kepada kita. Summa turiha finnar. Akhirnya kita dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ya Allah. Bu, Pak, ngeri tak kalau kita dengar hadis ini, Pak Bu? Ngeri-ngeri sedap nampaknya, Pak. Jadi siapa orang bangkrut, Pak Bu? Orang bangkrut ternyata bukan orang yang tak sholat. Kalau ada orang tak sholat, wajarlah kalau dia masuk neraka. Tak ada modal ingin masuk surga. Wajar kalau ada orang tak sholat masuk neraka. Tak bangkrut. Justru orang bangkrut siapa kata Nabi? Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi masuk neraka. Apa masalahnya? Karena ada dosa kepada manusia yang dia remehkan. Maka itulah mungkin kenapa orang-orang tua kita dulu, para pendahulu kita, membuat acara halal bihalal. Agar jangan sampai sesama kita, Bapak Ibu, kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang pernah tersakiti dari lisan kita. Mungkin kita tidak tahu ada orang tersakiti gara-gara keputusan kita. Adil menurut kita, tapi tak adil menurut dia. Tersakiti dia. Maka inilah acara halal bihalal, Bapak Ibu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh, kepegadaian itu ya, Pak. Tapi ternyata masalah juga bulan depan itu, Pak. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah tujuannya. Kenapa kita mengadakan halal bihalal? Salah satu kalau kita tarik dari hadis, jangan sampai kita jadi orang bangkrut. Maka Nabi pesan kepada kita, Pak Bu, man kanan indahu mazlamatun li akhihi. Siapa yang pernah berbuat salah kepada saudaranya, kawannya, tetangganya, maka pesan Nabi, fal yatahallalhu minha, maka cepatlah minta halalkan, minta maaf, selesaikan, mumpung kita masih hidup, atau mumpung dia yang kita sakiti masih hidup. Maafkan, kata Nabi. Minta maaf. Kenapa kata Nabi, Pak Bu? Fa innahu laisa samma dinar wala dirham. Karena ingat, di akhirat nanti tidak ada uang untuk menebus kesalahan kita. Satu-satunya menebus kesalahan kita, Bapak Ibu, ukhiza li hasanatihi, ukhiza li akhihi min hasanati. Pahala kebaikan kita beri kepada orang yang kita zalimi. Fa in lam yakun hasanatu, kalau belum habis, kalau belum selesai, maka Bapak Ibu, ukhiza min sayiatim, dosa orang yang kita zalimi dilemparkan kepada kita, akhirnya kita masuk neraka. Inilah kenapa Bapak Ibu tadi kita mengadakan halal bihalal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka tadi halal bihalal tidak ada perintah dalam hadis, tapi isi halal bihalal ternyata isinya adalah ajaran agama. Satu, kita diajarkan memaafkan agar tidak jadi orang bangkrut. Yang kedua, isi halal bihalal apa Bapak Ibu? Menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu Bapak Ibu disambung itu karena ada 4 sebab kata ulama. 1, karena satu darah. 2, karena satu daerah. 3, karena satu sejarah. 4, karena satu akidah. Maka 4 inilah kita diajarkan untuk menyambung silaturahim. Karena Nabi ingatkan Pak Abu, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Ini juga Bapak Ibu, inilah isi halal bihalal, ternyata juga perintah agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, isi halal bihalal itu juga Bapak Ibu, nanti kita bersalaman, maaf memaafkan.
Salaman ternyata Bapak Ibu perintah Nabi. Apa kata Nabi? Tasafahu yuzhibul ghilla an qulubikum. Salamanlah kamu. Karena dengan salaman menghilangkan benci di hatimu. Menghilangkan dengki. Menghilangkan dendam dengan salaman. Maka orang yang musuhan Bapak Ibu, idan tak kelaknya salaman. Tadi ada tak Bapak Ibu yang idan tak salaman? Itu berarti cirinya lagi musuhan. Ma min muslimaini yaltaqiyani. Tidaklah dua orang yang ketemu, dua orang muslim. Dia bertemu, fatasafahani, kemudian dia salaman kata Nabi. Apa Nabi jamin dengan salaman? Illa ghufira lahum ma qabla yatafarraqa. Nabi jamin dosa mereka berdua Allah gugurkan sebelum mereka berpisah. Ya Allah. Jadi salaman itu Pak Bu, tadi menghilangkan dendam, dengki, benci. Salaman dijamin Nabi menggugurkan dosa. Ini ada di halal bihalal. Maka hikmah selanjutnya Bapak Ibu, dengan halal bihalal juga menguatkan hubungan kita. Itulah silaturahim. Bagaimana kuat hubungan? Digambarkan Nabi dalam hadis. Al-muslimu ma'al muslim kal bunyani yasuddu ba'du ba'du. Muslim itu dengan muslim yang lain kata Nabi. Maka laksana satu bangunan Bapak Ibu. Lihat bangunan ini. Nabi ibaratkan kita itu ibarat bangunan. Lihat bangunan ini kenapa bisa berdiri. Padahal materialnya beda-beda. Bangunan berdiri, ada batunya, ada pasirnya, ada besinya, ada semennya, ada kayunya, ada koralnya. Semua dari yang keras. Tapi kenapa bangunan ini berdiri? Ada yang menyatukan. Apa yang menyatukan? Air. Air adalah molekul yang paling lembut. Menyatukan yang keras-keras. Dan dari bangunan kita dapat pelajaran. Tidak ada yang menonjolkan diri. Coba Bapak Ibu. Kalau batu menganggap kalau tidak ada aku tidak akan jadi bangunan. Batu nonjol. Tentu tak indah bangunan ini. Tentu tak kuat bangunan ini. Kalau masing-masing nonjol. Kalau kata besi, kalau tidak ada aku tak jadi bangunan. Besi nonjol. Apa yang terjadi? Bangunan ini tak indah. Bangunan ini tak megah. Bangunan ini tak akan kuat. Kalau menonjol. Maka muslim laksana bangunan. Dia saling menguatkan walaupun berbeda. Tapi tidak menonjolkan diri. Begitulah silaturahim. Jangan ada yang merasa menonjolkan diri. Karena ternyata yang menonjol itu kalau kita lihat dalam tubuh itu jadi penyakit. Ambeien itu terpaksa operasi gara-gara nonjol. Seandainya dia tidak nonjol Bapak Ibu, itu tidak akan jadi operasi, tak jadi penyakit. Bisul, kenapa penyakit? Gara-gara nonjol. Oh ternyata yang nonjol-nonjol itu ternyata jadi penyakit. Begitulah dalam silaturahim. Bagaimana silaturahim itu akan kuat? Jangan pernah merasa menonjol. Jangan pernah merasa, kalau tidak ada aku, kalau tidak ada aku, tidak akan jadi. Kalau tidak ada aku, tidak akan jadi orang tetangga sebelah. Padahal dari lahir tetangga sebelah lah jadi orang. Kitanya aja ngecek kalau tidak ada aku, tidak jadi orang. Nampaknya lah lebih 20 menit ke Bapak Ibu. Tidak kondusif lagi kan? Itu betul kata ilmu psikolog. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ibu. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث